Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatmah dari kelas AB Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada hari Jumat, Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Universitas Sultan Zainal Abidin Malaysia mengadakan seminar dengan tema Mobility Virtual Penerokaan Budaya Nusantara Bumi Garuda. Pada malam itu dengan narasumber Bapak Ahmad Fadli M.Hum dan Bapak Lutfi Syauqi Faznur MPD bersama Pitaloka dan Liana Melinda, yaitu mengenai perbincangan budaya Indonesia, yaitu keunikan budaya Indonesia. Semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah, di sini ada persamaan budaya Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, Indonesia dan Malaysia adalah dua negara di Asia Tenggara yang memiliki banyak kesamaan budaya, sehingga Malaysia sering disebut sebagai negeri jiran di Indonesia. Persamaan kedua negara ini antara lain dari segi penduduk, di mana mayoritas agamanya itu memeluk agama Islam. Selain itu, bahasa yang dituturkan kedua negara adalah bahasa Malaysia dan Indonesia, sama-sama merupakan bahasa turunan dari Melayu. Karena itu, kedua negara ini sering disebut sebagai rumpun Melayu, dan mayoritas kosakatanya dapat saling dimengerti. Adapun pakaian adat dan adat Muslim memiliki banyak kemiripan, seperti penggunaan ketupat pada hari raya, memakai sarung untuk beribadah, dan juga ada kemiripan arsitektur masjid tradisional yang mirip. Keduanya itu adalah mayoritas Muslim, dan keduanya sangat bertoleransi pada keluarga dan senang bersama kelompok daripada sendiri. Tata krama dan konsep keramahan mereka memiliki banyak kesamaan. Nah, di sini ada keunikan budaya Indonesia. Yang pertama ada budaya, yaitu yang pertama ada wayang, yaitu yang paling tua, pertunjukan tradisional yang medianya itu boneka. Orang yang memainkan wayang adalah dalang. Seni pertunjukan ini biasanya ada di Pulau Jawa dan Bali. Pertunjukan ini diiringi oleh musik gamelan dan angklung. Seni musik tradisional asal Indonesia ini berasal dari Jawa Barat, yang terdiri dari 2-4 tabung, lalu bambunya itu diikat dengan rotan sehingga bisa bersuara. Nah, yang ketiga ada batik, yaitu disebut sebagai identitas bangsa Indonesia, yaitu sebuah kain yang bergambar. Nah, bisa juga bergambar di kain sutra dengan berbagai motif yang berbeda di setiap daerahnya. Yang kedua yaitu ada tarian Indonesia. Yang pertama ada tarik kecak yang berasal dari Bali, ditarikan oleh para laki-laki yang duduk melingkar. Biasanya tari ini menggambarkan adegan kisah Ramayana. Biasanya mengambil bagian setiap di malam hari dan di kuil-kuil Hindu seperti di Pura Uluwatu dan Tanah Lot. Ada tari reog Ponorogo, itu berasal dari Ponorogo. Ciri khasnya terletak pada busana, yaitu kepala singa dengan hiasan bulu merak. Banyak cerita mengenai sejarah ini. Sejarah tari reog Ponorogo, yaitu cerita mengenai pemberontakan Ki Ageng Kutu, seorang abdi kerajaan pada masa Beharek Ketrambumi Raja Majapahit
terakhir yang berkuasa pada abad ke-15. Ada tari Ratu Jaro, yaitu dengan keunikan kostumnya yang berwarna hijau, merah, kuning, yang berasal dari Aceh. Ratu Jaro dibuat untuk membangkitkan semangat para wanita Aceh yang dikenal pantang menyerah, pemberani, dan kompak satu sama lain. Ada tari Jaipong, yaitu yang berasal dari Jawa Barat. Keunikan tari Jaipong yang sangat menonjol adalah gerakan tariannya yang sangat energik dan ditambah dengan kostumnya yang mencolok. Pertama kali dikenalkan oleh Gugum Gumbira. Berikutnya pakaian adat. Yang pertama ada kebaya yang berasal dari daerah Jawa Barat. Asal kata kebaya itu berasal dari bahasa Arab. Abaya yang artinya pakaian, merupakan busana yang sering dipakai wanita Jawa, khususnya di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua ada pakaian adat Bangka Belitung yang sering disebut baju, seting, dan kain cual, merupakan perpaduan antara kebudayaan Arab dan Cina. Biasanya memakai baju kurung berwarna merah yang berbahan kain sutra, dan kepala mempelai wanita biasanya memakai mahkota yang biasa disebut dengan nama paksia. Tradisi khas Indonesia. Yang pertama ada halal bihalal, yaitu salah satu tradisi yang lekat dengan perayaan Idul Fitri, yaitu momen untuk berkumpul bersama keluarga atau teman, yaitu biasanya pada bulan Syawal. Tujuannya adalah sarana bermaaf-maafan sesama muslim. Tablik Pariaman, perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura, gugurnya Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad, yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Khas Indonesia. Yang pertama ada rendang, yaitu berasal dari Minangkabau. Rendang adalah masakan yang mengandung bumbu rempah yang kaya. Kerak telur, makanan asli dari daerah Jakarta ini. Kerak telur ini sudah ada pada zaman kolonial Belanda dengan bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam atau telur bebek, ebi atau udang kering yang diasinkan, yang disangrai dan ditambah dengan bawang goreng. Nasi rawon, yaitu masakan Indonesia yang berupa sup daging berkuah hitam dengan campuran bumbu khas yang menggunakan kluwek. Saya tentang keunikan budaya Indonesia, yaitu kita sebagai anak muda atau generasi muda harus mampu melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia, tentunya meningkatkan kompetensi budaya, mencegah agar budaya kita tidak diakui oleh negara lain. Maka dari itu kita generasi muda harus mampu melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia. Narasumber Profesor Dr. Haji Herwina Bahar MA mempresentasikan tentang budaya dan pendidikan karakter Indonesia. Apa sih itu budaya? Menurut Koentraja Diningrat, budaya itu sebagai sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan yang bermasyarakat. Menurut Swejono Sukanto, mengartikan budaya sebagai sesuatu yang mencakup semua yang didapat atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Adapun 6 nilai yang amat menentukan wawasan kebudayaan, yaitu ekonomi, solidaritas, agama, seni, kuasa, dan teori. Apa sih itu karakter? Karakter adalah evaluasi kualitas tahan lama individu tertentu, membedakan satu individu dengan individu lainnya. Karakter yang baik merupakan perbuatan yang benar dalam hidup, berbuat benar dalam hubungan dengan orang lain,
dan berbuat benar terhadap diri sendiri. Di sini pun ada tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, mengembangkan potensi kalbu atau nurani efektif peserta didik sebagai manusia dengan warga negara. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji. Nah, yang ketiga ini ada menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Ada sumber nilai dalam pendidikan karakter yaitu agama, Pancasila, dan budaya. Yang pertama ada agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu masyarakat bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Yang kedua, Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Nah, yang ketiga ada budaya. Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat. Nah, filosofi pendidikan karakter yaitu ada olah hati atau etika, olah pikir atau literasi, olahraga atau kinestetik, dan olah karsa atau estetik. Karakter sebagai poros pendidikan, melakukan revolusi karakter bangsa, yaitu kita harus menata kembali kurikulum pendidikan nasional, mengevaluasi model penyeragaman dan sistem pendidikan nasional, dan memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan komprehensi, yaitu ilmu pengetahuan budi pekerti atau akhlak dan karakter, kreativitas, dan inovasi. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Menurut Ki Hajar Dewantara. Islam dalam kaitannya dengan pendidikan budaya dan karakter. Yang pertama yaitu ada keteladanan. Dalam Islam telah diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua ada pembelajaran, implementasi. Pembelajaran budaya dan karakter bangsa dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan baik di satuan pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Dan yang ketiga ada pembudayaan, yaitu nilai-nilai luhur dan akhlak yang tinggi haruslah kita budayakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulannya yang pertama yaitu karakter merupakan bagian integral yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Dan pendidikan karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, dan orang tua. Nah, yang terakhir ini ada pendidikan karakter yang efektif bersumber dari agama. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.